Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Jai, Sinau Statistika dan Penelitian. Sahabat, di video kali ini kita akan membahas tentang skala pengukuran, di mana skala pengukuran ini adalah hal yang penting diketahui sebelum kita melakukan pengukuran data. Jadi setelah penelitian kita menentukan variabel, kemudian kita akan menentukan teknik pengumpulan data. Selanjutnya, ketika sudah ditentukan teknik pengumpulan data, kita harus menyusun instrumen. Nah, dalam penyusunan instrumen ini, skala pengukuran akan sangat mempengaruhi kualitas data yang akan diperoleh dalam suatu penelitian. Nah, model skala pengukuran yang sering kita temui dalam sebuah penelitian itu berdasarkan gejala sosial yang diukur. Nah, berdasarkan gejala sosial yang diukur itu, skala pengukuran dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah skala pengukuran untuk mengukur perilaku susila dan kepribadian. Termasuk dalam kelompok ini adalah skala sikap, skala moral, tes karakter, dan skala partisipasi. Kemudian yang kedua adalah skala pengukuran untuk mengukur berbagai aspek budaya dan lingkungan sosial. Di dalam kelompok ini termasuk skala pengukur status sosial ekonomi, kemudian lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau sosial, kemudian kemasyarakatan dan kondisi rumah tangga. Pada bahasan kali ini kita hanya akan membahas tentang skala sikap. Ada beberapa skala sikap yang perlu kita pelajari untuk menentukan instrumen yang tepat yang kita gunakan untuk mengukur data. Jadi skala sikap yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah skala Likert, kemudian skala Goodman, kemudian skala semantik diferensial, rating scale, dan skala Thurston. Barangkali kalian juga sudah pernah dengar istilah-istilah ini. Sebenarnya kalau kalian belum pernah dengar istilah ini, kalian juga sudah pernah melakukan atau mengisi angket atau kuesioner ya. Nah, apakah di dalam angket kuesioner itu kalian menggunakan skala yang mana? Ya, kita coba bahas lebih jauh supaya kalian ingat. Yang pertama kita akan bahas mengenai skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Jadi kalau kalian ingin mengukur sikap, kemudian pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang variabel yang mengakomodasi tentang kejadian atau gejala sosial, kalian bisa menggunakan skala Likert. Kemudian urutan penjabaran variabel penelitian menggunakan skala Likert adalah: pertama, kalian definisikan terlebih dahulu operasionalnya, yaitu variabel penelitian kalian itu apa. Kemudian variabel penelitian kalian itu kalian jabarkan menjadi subvariabel atau dimensi. Kemudian subdimensi, saya ulangi, subvariabel atau dimensi kalian jabarkan lagi menjadi indikator. Kemudian indikator kalian jabarkan menjadi deskriptor. Nah, deskriptor ini apabila masih bisa dipecah lagi menjadi yang lebih kecil, maka bisa menjadi item-itemnya. Tapi jika deskriptor ini tidak bisa lagi dipecah menjadi bagian-bagian lain, maka deskriptor bisa langsung menjadi item atau butir dalam sebuah instrumen. Dan deskriptor ini dijadikan titik tolak untuk membuat butir instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Jadi skala Likert ini adalah sebuah skala yang sering digunakan untuk mengukur hal-hal yang bersifat
memperoleh pendapat atau persepsi atau sikap seseorang. Selanjutnya, setiap jawaban dihubungkan dengan membentuk, saya ulangi, setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut. Biasanya jika kalian menemukan angket atau kuesioner, ada beberapa option atau pilihan. Nah, kata-kata yang sering digunakan antara lain adalah setuju. Di dalam hal ini ada pernyataan positif dan ada pernyataan negatif. Seperti contoh misalnya sangat setuju, ini poinnya 5, kemudian setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1, atau sebaliknya bila pernyataannya negatif. Jadi biasanya kalian hanya melihat singkatan saja, misalnya sangat setuju SS, setuju S, netral N, tidak setuju TS, dan sangat tidak setuju STS. Pemberian poin atau pemberian skor ini adalah kebalikannya. Kita udah belajar bagaimana memberikan skor pada skala interval atau peringkat. Nah, data yang kita peroleh dengan menggunakan skala Likert termasuk data ordinal, sehingga ketika kita mengurutkan, saya ulangi, memberikan angka atau skor, kita harus berurutan, tidak boleh acak. Kita sudah pernah belajar seperti itu. Kemudian kata-kata yang lain selain sangat, saya ulangi, selain setuju adalah baik. Ya, digradasinya di sini 5 option, baik. Jadi sangat baik sekali sampai dengan buruk sekali. Selanjutnya sering juga digunakan adalah kata-kata tinggi, sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah, dan rendah sekali. Selain kata-kata ini, banyak lagi kata-kata yang sering digunakan. Kalian bisa saja menyesuaikan pilihan kata ini berdasarkan pernyataan kalian. Item-item Likert menyediakan respon dengan kategori yang berjenjang. Biasanya banyaknya jenjang adalah 5, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini biasanya 5. Apakah hanya dipatok 5 opsi jawaban? Tidak ya. Kalian bisa mengembangkan menjadi 6, 7, dan lain sebagainya, 3 dan sebagainya, 4 bisa ya. Jadi tidak harus 5, tapi biasanya menggunakan skala Likert menggunakan 5 jenjang. Setiap kategori respon selanjutnya diberi skor. Untuk item positif, skor terbesar adalah 5, tadi beda contohnya ya. Skor terendah adalah 1, dan sebaliknya jika item negatif. Kalau positif, skor terbesar 5, terendahnya 1. Kalau dia negatif, maka skor terbesarnya adalah 1, skor terendahnya adalah 5, atau sebaliknya ya. Untuk menghitung total skor tiap responden adalah dengan cara menjumlahkan skor-skor item yang diperoleh. Oleh karena itu, prosedur penskalaan Likert sering disebut sebagai Likert Sum Rating atau LSR ya. Langkah-langkah menyusun skala Likert sebagai berikut. Ini adalah pedoman kita untuk menyusun skala Likert. Pertama, tentukan secara tegas sikap terhadap topik atau variabel yang akan kita ukur. Kemudian yang kedua, tentukan secara tegas subvariabel atau dimensi yang menyusun sikap tersebut, yaitu kita tinjau dari sikap kognitif, afektif, dan konatif, di mana konatif itu adalah kecenderungan perilaku atau sikap. Kemudian yang ketiga, susun dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan atau item sebagai alat pengukur dimensi sikap yang akan diukur sesuai dengan indikator. Nah, kenapa ada pilihan pernyataan dan pertanyaan? Nah, biasanya disamakan antara angket dan kuesioner. Sebenarnya kalau disebut angket, maka item-item yang ada berbentuk pernyataan. Kemudian kalau disebut kuesioner, maka item-item atau butir-butirnya itu berbentuk pertanyaan. Itu sebenarnya. Yang keempat, langkah keempat adalah setiap item diberi respon yang sifatnya tertutup atau closed questionnaire. Yang kelima, untuk setiap respon
jawaban diberi skor berdasarkan kriteria sebagai berikut. Apabila item positif, maka angka terbesar diletakkan pada respon sangat setuju, sedangkan bila item negatif, maka angka terbesar diletakkan pada respon sangat tidak setuju. Selanjutnya, untuk mengetahui posisi setiap responden tentang suatu variabel, tentukan skor maksimal dan skor minimal yang mungkin dicapai oleh responden. Langkah yang ketujuh itu adalah bagaimana kita setelah kita berikan skor, tentu kita memberikan persepsi ya. Jadi langkah ke-6 tadi, untuk mengetahui posisi setiap responden tentang suatu variabel, tentukan skor maksimal dan skor minimal yang mungkin dicapai oleh responden. Jadi langkah ke-7 atau setelahnya adalah kita menarik kesimpulan berdasarkan langkah-langkah ini. Kita berikan contoh. Sebuah angket atau kuesioner terdiri dari 5 item yang bertujuan untuk mengukur sikap responden terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan sebuah perusahaan X dengan 5 respon atau kategori dan dijawab oleh 10 orang responden. Setelah angket atau kuesioner dibagikan kepada responden, misalnya diperoleh skor dan skor total yang tertera pada tabel berikut. Ini hasil rekapitulasi dari jawaban responden. Respondennya terdiri dari 10 orang responden. Kemudian item atau pernyataannya di dalam angket atau kuesioner itu ada 5 buah. Kemudian ini total, artinya total jumlah responden hasilnya. Kemudian yang ini ada jumlah keseluruhan ya. Misalnya kita ambil untuk responden pertama, item pertama dia menjawab sangat setuju, maka diberi skor 5. Kemudian item kedua dia menjawab setuju, maka skornya 4. Item 3 juga. Lalu item keempat, responden pertama ini menjawab sangat setuju, sementara untuk item 5 responden pertama menjawab netral, sehingga diberi skor 3. Sehingga jumlah skor yang diperoleh oleh responden 1 adalah 21. Kita jumlahkan skornya. Kemudian dengan cara yang sama, kalian juga bisa mengisi skor-skor ini berdasarkan jawaban mereka. Lalu dari 10 responden ini kita jumlahkan, inilah disebut sebagai total atau keseluruhannya. Nah, berdasarkan tabulasi dari jawaban responden ini, kita akan mencoba memberikan penjelasan sikap dari setiap responden dan sikap keseluruhan responden. Berdasarkan data tersebut, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengetahui bagaimana sikap tiap responden terhadap kualitas sebuah produk perusahaan X adalah, nah pada bahasan yang ini kita akan membahas tentang ingin mengetahui bagaimana sikap tiap responden. Jadi setiap responden dari 10 orang responden tadi, kita akan mengecek sikap terhadap kualitas sebuah produk perusahaan X itu seperti apa. Caranya seperti ini. Pertama, kita menentukan skor maksimal, yaitu skor jawaban terbesar dikali banyaknya item. Karena responnya adalah 5 pilihan, optionnya itu ada 5, maka tentu saja skor tertinggi jawaban terbesarnya adalah 5. Kemudian jumlah item dalam angket atau kuesioner tadi adalah 5, sehingga skor maksimalnya adalah 5 kali 5 sama dengan 25. Selanjutnya, menentukan skor minimal, yaitu skor jawaban terkecil dikali banyaknya item. 1 kali 5, yaitu 5. Skor maksimalnya 25, skor minimalnya 5. Lalu yang ketiga, menentukan nilai median, yaitu nilai tengah atau titik tengahnya, yaitu hasil penjumlahan skor maksimal dengan skor minimal dibagi 2. 25 tambah 5 dibagi 2, 30 bagi 2 sama dengan 15. Keempat,
menentukan nilai kuartil 1, yaitu hasil penjumlahan skor minimal dengan median dibagi 2. 5 tambah 15 bagi 2 sama dengan 10. Kemudian yang kelima, menentukan nilai kuartil 3, yaitu hasil penjumlahan skor maksimal dengan median dibagi 2. 25 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 20. Selanjutnya, yang keenam, dari nilai-nilai yang sudah kita tentukan tadi, buatlah skala yang menggambarkan skor minimal, nilai kuartil 1, median, kuartil 3, dan skor maksimal dalam sebuah garis bilangan. Ini kita tentukan dalam buah garis bilangan. Jadi posisinya akan menjadi seperti ini ya. Dari skor minimal, kuartil 1, median, kuartil 3, dan maksimal. Jadi 5, 10, 15, 20, 25. Setelah kita buat skalanya, langkah berikutnya adalah, sebelum kita teruskan langkahnya, ini penjelasannya. Kategori sikap sangat positif itu ditentukan dari daerah yang dibatasi oleh kuartil 3 dan skor maksimal. Jadi yang dimaksud kategori sangat positif itu adalah nilainya lebih besar atau sama dengan kuartil 3, kemudian lebih kecil atau sama dengan skor maksimal. Jadi di antara kuartil dan skor maksimal. Kemudian yang sikap positif yaitu daerah yang dibatasi oleh median dan kuartil 3. Jadi lebih besar dari median dan lebih kecil sama dengan ya. Lebih besar sama dengan median, lebih kecil dari kuartil 3. Jadi untuk yang sangat positif, median ikut. Kemudian kategori sangat negatif, saya ulangi, sikap negatif, yaitu daerah yang dibatasi oleh kuartil 1 dan median, yaitu sikap negatif itu lebih besar atau sama dengan kuartil 1, kemudian lebih kecil atau kurang dari median. Lalu kategori sikap sangat negatif, yaitu daerah yang dibatasi oleh skor minimal dan kuartil 1, jadi lebih besar atau sama dengan skor minimal dan lebih kecil dari kuartil 1. Tapi di sini saya kutipkan kenapa hanya ada sikap positif dan sikap negatif. Kita akan mengutip pendapat dari Ating Soemantri. Menurutnya bahwa skala Likert tidak mengizinkan adanya pernyataan item netral. Jadi pernyataan yang ada dalam skala Likert hanya dua, yaitu pernyataan item positif dan pernyataan item negatif. Jadi selanjutnya jika kalian ingin mengetahui secara tegas sikap atau persepsi atau pendapat seseorang atau sekelompok orang, ya silakan kalian membuat 4 option saja dengan menghilangkan item netral atau kadang-kadang. Kenapa? Karena ini akan sangat menyulitkan kita mendefinisikan apakah sikap seseorang itu mau yang positif atau negatif, sehingga menurut Ating Soemantri perlu hanya ada 2 saja, positif dan negatif. Item netralnya kalian abaikan, jadi menjadi 4 option dan seterusnya. Selanjutnya langkah yang ke-7, carilah batas-batas skor untuk masing-masing kategori sikap berdasarkan gambar skala yang kita buat di langkah ke-6. Maka rank atau jangkauan dari skor keempat kategori tadi menjadi seperti ini. Kita buat tabel supaya kita mudah. Sikap sangat positif itu berada pada lebih besar atau sama dengan kuartil 3, kemudian lebih kecil dari skor maksimal. Kuartil 3 tadi 20, skor maksimal 25. Artinya 20 ini ikut dalam sikap positif 25 ya, sampai dengan 25. Kemudian sikap positifnya dari 15 sampai dengan 20. 15 ini ikut ya, jika nanti di jumlahnya 15 maka dia disebut sikap positif. Kemudian sikap negatif dari rentangan 10 sampai 15. Nah, 10-nya ikut, ini lebih besar dari kuartil 1. Kemudian sikap negatif dari skor minimal hingga ke kuartil 1, 5 sampai dengan 10. Nah, inilah sebagai panduan kita untuk menarik kesimpulan tentang sikap seseorang dari 10 responden tadi ya. Kemudian supaya lebih jelas, kita buat tabel distribusi frekuensi sikap
tiap responden terhadap kualitas sebuah produk perusahaan X tadi. Ini tabel distribusi frekuensinya, gambaran sikap tiap responden terhadap kualitas produk pada contoh tadi ya. Nah, ternyata dari tabulasi hasil rekapitulasi angket atau kuesioner dari responden tentang kualitas sebuah produk perusahaan X itu, yang memilih atau memberikan sikap sangat positif itu ada 5 orang dengan persentase 50%, kemudian yang sikap positif 3 orang dengan 30%, sikap negatif 2 orang dengan jumlah 20%, sementara yang menyatakan sikapnya negatif, sangat negatif, tidak ada ya. Jadi total respondennya adalah 10 orang, persentasenya 100 orang. 50% yang menyatakan di sini sikapnya sangat positif, kemudian 30% sikap positif dan 20% sikap negatif. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan tabel tampak bahwa sikap tiap responden tentang kualitas produk tersebar pada kategori sikap yang sangat positif 50%, sikap positif 30%, dan sikap negatif 20%. Ini artinya dapat dijelaskan bahwa sebanyak 5 orang atau 50% dari keseluruhan responden memandang produk yang dihasilkan oleh perusahaan X adalah sangat berkualitas. Lalu sebanyak 3 orang atau 30% dari keseluruhan responden memandang produk yang dihasilkan oleh perusahaan X adalah berkualitas. Sedangkan sisanya 2 orang atau 20% dari keseluruhan responden memandang produk perusahaan X adalah tidak berkualitas. Ini adalah kesimpulan kita terkait dengan ingin mengetahui bagaimana sikap tiap responden. Jadi sudah jelas dari 10 responden ada 5 orang yang menyatakan produk X sangat berkualitas, 3 orang berkualitas, dan 2 orang tidak berkualitas. Selanjutnya, kalau kali kita meninjau dari sikap tiap responden, kali ini kita akan meninjau bagaimana sikap responden secara keseluruhan dari 10 orang itu memandang kualitas produk yang dihasilkan perusahaan X seperti apa. Langkah-langkahnya sama dengan langkah-langkah untuk menentukan sikap tiap responden, tetapi di sini dikalikan dengan 10 karena banyaknya responden adalah 10 orang. Jadi langkah pertama adalah kita menentukan skor maksimal, yaitu skor maksimal yang diperoleh tiap responden dikali banyaknya responden, itu aja. 25 kali 10 sama dengan 250. Langkah kedua, skor minimalnya juga dikali 10 jadi 50. Langkah ketiga, nilai medianya juga dibagi 2 ya. Tadi sudah menentukan nilai median, yaitu hasil penjumlahan total skor maksimal dengan total skor minimal dibagi 2. Jadi dari perhitungan 1 dan 2 kita tentukan langkah ketiga, 250 tambah 50 bagi 2 150. Lalu menentukan nilai kuartil 1, yaitu hasil penjumlahan total skor minimal dengan median dibagi 2, jadi 100. Lalu untuk kuartil 3 nya 200. Kemudian kita buat skala seperti langkah yang ke-6 di tadi ya. Kita buat letakkan, kalau tadi 5, 10, 15, 20, 25, sekarang angka-angka itu kita kalikan dengan 10. Kenapa kali 10 ya? Karena 10 responden, sehingga nanti ranknya adalah 50, 100, 150, 200, dan 250. Angka ke-7 kita tentukan batas-batas skor untuk masing-masing kategori dalam sebuah tabel seperti ini. Tadi kita kalikan 10 saja, sehingga sikap sangat positifnya berada pada 200 sampai dengan 250, sikap negatifnya berada di 150 sampai dengan 200, sikap negatifnya berada pada 100 sampai dengan 150, kemudian sangat negatif berada pada rentangan 50 sampai dengan 100. Kalau sudah ada ketentuan seperti itu, menjadi sangat mudah untuk menentukan skor total yang diperoleh seluruh responden. Tadi di tabel rekapitulasi
di depan, skor total atau skor keseluruhannya adalah 182. Nah, kita tinggal melihat tabel kriteria tadi, angka 182 terletak di mana, atau kita bisa melihat dari skala yang kita buat pada garis bilangan. Interpretasi skor total responden dengan skala pada poin 182 itu terletak di antara, ternyata 182 itu terletak di antara median dan kuartil 3, terletak di antara 150 sampai dengan 200 sesuai dengan tabel kriteria. Maka di sini sikapnya adalah positif ya, positif. Jadi di sini sangat positif. Kemudian di sini adalah cukup positif, tidak positif ya. Artinya kalau di sini pakai SS. Nah, sehingga ini aja kita perhatikan di skor 150 sampai dengan 200, maka letaknya ada 182. Kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan ini. Supaya lebih mudah, kita perhatikan langkah berikutnya. Kesimpulannya adalah berdasarkan gambar langkah 9, langkah sebelumnya, maka secara keseluruhan sikap responden kualitas produk perusahaan X ada pada kategori sikap positif, karena dari poin dari 182 ya. Hal ini ditunjukkan oleh skor total responden yang terletak antara skor 150 mediannya dengan 200 kuartil 3 yang merupakan batas skor pada kategori sikap positif. Artinya bahwa secara keseluruhan responden memandang produk yang dihasilkan oleh perusahaan X adalah berkualitas. Demikian contoh dari skala Likert. Skala yang kedua yang kita pelajari adalah skala Goodman. Skala Goodman merupakan skala kumulatif yang mengukur suatu dimensi saja dari suatu variabel yang multidimensi. Jadi skala Goodman digunakan untuk mengukur sikap satu dimensi saja dari satu variabel yang terdiri dari banyak dimensi ya. Jika responden menyisakan pertanyaan yang berbobot lebih berat, ia akan mengiyakan pertanyaan yang kurang berbobot lainnya. Skala Goodman disebut juga skalogram, yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti. Nah, kalau di skala Likert itu optionnya minimal ada 3, jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Sementara kalau skala Goodman cukup 2 ya. Kalau kalian ingin mengetahui sikap seseorang itu secara tegas, maka kalian disarankan menggunakan skala Goodman karena terdiri dari 2. Pada skala Goodman, pernyataan diurutkan secara hierarki untuk melihat sikap tertentu seseorang. Jika seseorang menyatakan tidak terhadap pernyataan sikap tertentu dari sederetan pernyataan itu, ia akan menyatakan lebih dari tidak terhadap pernyataan berikutnya. Jadi, skala Goodman ialah skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas atau tegas dan konsisten. Jadi kalau kalian ingin, tadi saya sampaikan, mengetahui sikap dari seseorang atau sekelompok orang secara tegas, kalian bisa menggunakan skala Goodman. Misalnya kata-kata yang sering digunakan adalah yakin tidak yakin. Berarti ada 2 kata ya, yakin tidak yakin, ya tidak, benar salah, positif negatif, pernah tidak pernah, setuju tidak setuju. Jadi kalau seseorang memilih yakin, maka dia mengabaikan yang tidak yakin dan seterusnya. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau data rasio dikotomi atau rasio dengan 2 alternatif yang berbeda. Perbedaan dengan skala Likert ialah pada skala Likert terdapat jarak atau interval 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan pada skala Goodman hanya 2. Benar kita sebut B dan salah kita sebut S. Jadi kalau di skala Likert itu data yang diperoleh berbentuk data ordinal karena memiliki interval atau jarak ya atau peringkat. Kemudian
Untuk skala Goodman, data yang kita peroleh berbentuk data interval atau data rasio dikotomi. Kemudian penelitian yang menggunakan skala Goodman apabila ingin mendapatkan jawaban yang jelas atau tegas dan konsisten terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Kita berikan contoh pernyataannya, yakin atau tidakkah Anda pergantian presiden tahun 2024 akan dapat mengatasi persoalan bangsa? Jawabannya pilihan 1 yakin, kemudian pilihan kedua tidak. Ini contoh skala Goodman ya. Kemudian contoh yang kedua, apakah komentar saudara jika Presiden Indonesia kembali dipilih melalui MPR? Pernyataan pertama setuju, pertanyaan yang kedua tidak setuju. Contoh yang ketiga, pernahkah pimpinan saudara mengajak makan bersama? Pilihan pertama pernah, pilihan kedua tidak pernah. Ini adalah 3 contoh penggunaan skala Goodman. Skala Goodman di samping dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, bisa juga dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban responden dapat berupa skor tertinggi bernilai 1 dan skor terendah bernilai 0. Misalnya untuk jawaban benar kita beri skor 1 dan salah skor 0. Analisisnya bisa dilakukan seperti kita menganalisis pada skala Likert. Contohnya, saudara punya orang tua? Kalau ia menjawab option ya, maka kita beri skor 1. Kemudian kalau memilih tidak, maka skornya 0. Saudara sudah menikah? Jika menyatakan sudah, maka skornya 1. Kemudian belum, skornya 0. Anda punya NPWP? Jika sudah punya, skornya 1. Jika belum punya, skornya 0. Ini bagaimana cara kita memberikan skor ya atas pilihan-pilihan responden. Jadi jika dia menjawab ya 1, tidak 0, jika menjawab sudah, skornya 1, belum 0, dan seterusnya. Selanjutnya untuk skala yang ketiga, yaitu skala yang disebut sebagai semantik diferensial. Apa sih yang dimaksud dengan skala semantik diferensial? Disebut juga sebagai skala perbedaan semantik yang berisikan tentang serangkaian karakteristik bipolar atau 2 kutub. Nah, apa bedanya dengan sebelumnya? Skala Goodman, kata-kata yang dipakai juga 2 macam, tapi di sini ada karakteristik bipolarnya, 2 kutub yang saling berlawanan, seperti panas dingin, populer tidak populer, baik tidak baik, dan lain sebagainya. Nah, pemilihan dari kata-kata ini yang memiliki karakteristik bipolar ini haruslah memenuhi syarat tertentu, yaitu ada 3 dimensi yang bisa dikatakan memenuhi syarat sikap seseorang terhadap objek. Menurut Iskandar 2000 halaman 154, 3 dimensi yang dimaksud adalah dimensi potensi, yaitu kekuatan atau atraksi fisik suatu objek. Kemudian yang kedua, evaluasi, yaitu hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu objek. Yang ketiga, dimensi aktivitas, yaitu tingkatan gerakan suatu objek. Jadi untuk menentukan kata-kata ini, kita harus mempertimbangkan karakteristik bipolar dari 2 kutubnya. Untuk menentukan karakteristik bipolar atau 2 kutubnya, kita tinjau dari 3 dimensi menurut Iskandar, yaitu kita cek potensinya, kita cek evaluasinya, dan kita cek aktivitasnya. Selanjutnya kita berikan contoh. Berilah tanda checklist pada skala yang paling cocok dengan Anda. Ini contoh skala semantik diferensial ya. Kontrol orang tua terhadap hubungan seksual di luar nikah. Mohon diperhatikan, lihat di option-optionnya. Di sebelah kiri itu ada ketat, sering dilakukan, lemah, positif, buruk, mendidik, dan aktif. Kemudian sebelah kanan ada longgar, tidak pernah dilakukan, kuat, negatif, baik, kemudian menekan, dan pasif. Jadi berikan tanda checklist untuk yang pertama, posisi di mana. Jika misalnya responden itu mengisi menchecklist 5,
berarti kontrol orang tua terhadap hubungan seksual luar nikah itu adalah sangat ketat, dan terusnya ya. Jadi responden perlu hati-hati pula dalam menjawab ini, yaitu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian contoh yang kedua, skala semantik diferensial. Kalau tadi adalah kontrol orang tua terhadap seksual di luar nikah, sekarang dukungan orang tua terhadap seksual di luar nikah. Jadi ini perlu hati-hati juga untuk menjawabnya. Di sebelah kanan opsinya, sebelah kiri maksud saya, opsinya besar, selalu dilakukan, kuat, positif, terus menerus, baik, aktif. Kemudian sebelah kanan kecil, tidak pernah dilakukan, lemah, negatif, kadang-kadang buruk atau pasif. Nah, pemilihan ini checklistnya disesuaikan dengan kondisi responden. 5 berarti sangat besar dukungannya, 1 sangat kecil dukungan orang tuanya, dan seterusnya. Jadi tinggal memberikan checklist setiap option. Kemudian contoh yang ketiga, berilah tanda silang hubungan antara peserta diskusi dalam satu kelas sebagai berikut. Nah, skala semantik diferensial juga bisa dibuat dalam bentuk seperti ini ya. Ini ada skalanya, sebelah kiri semakin intim hubungan diskusinya, kemudian sebelah kanan renggang. Kalian tinggal memberikan tanda silang setiap option ini. Kalau misalnya kalian memberikan atau responden memberikan tanda silang pada 0, tentu dia adalah netral ya, tidak renggang juga tidak intim standar. Ini adalah contoh-contoh dari skala semantik diferensial. Selanjutnya untuk skala yang keempat adalah rating scale. Pada skala Likert dan skala Goodman dan semantik diferensial, data yang diperoleh adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan. Kenapa begitu? Ya karena kita mengisi angket atau kuesioner itu dengan option-option jawaban pilihan, misalnya sangat setuju, setuju, netral, lalu tidak setuju, sangat tidak setuju. Tentu nanti akan dikonversi data-data tersebut berdasarkan skor yang ditetapkan pada pilihan. Misalnya kalau sangat setuju SS, nanti akan diberi skor 5. Jadi data kualitatif yang dikuantitatifkan. Data yang berbentuk pernyataan atau kalimat nanti diubah menjadi bentuk angka. Itu pada skala Likert, Goodman, dan semantik diferensial. Sementara pada skala atau rating scale ini, data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan menjadi pengertian kualitatif. Jadi sebaliknya, kalau yang 3 skala sebelumnya, data kualitatif menjadi kuantitatif. Kalau rating scale yaitu data kuantitatif atau data angka kemudian ditafsirkan dalam bentuk kualitatif. Selanjutnya, rating scale digunakan untuk mengukur sikap, gejala, atau fenomena sosial, misalnya tentang ekonomi, ipteks, instansi, kinerja dosen misalnya, kegiatan PBM, kepuasan pelanggan, produktivitas kerja, motivasi pegawai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh, peneliti ingin mengetahui seberapa harmoniskah hubungan suami istri untuk menciptakan keluarga sejahtera. Berilah tanda pada angka-angka yang sudah disediakan. Jadi di dalam rating scale ini pernyataannya, kemudian alternatif jawabannya sudah diberi pilihan angka-angkanya. Kita tinggal pilih saja. Kalau di skala Likert ini dikosongkan ya, ini dikosongkan, kita tinggal milih aja SB, B, CB, KB, STB. Sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat tidak baik. Tidak ada option pemilihan angka-angkanya. Jadi kalian tinggal memilih checklist atau tanda silang sesuai dengan kondisi responden. Misalnya masalah agama, kita checklist 5, artinya kita memilih sangat baik. Kemudian manajemen pendidikan anak, misalnya 5 juga sangat baik. Pengaturan keuangan rumah tangga kita pilih 4, berarti baik, dan seterusnya. Jadi di rating scale ini langsung angka nanti ditafsirkan menjadi pengertian kualitatif. Selanjutnya, ketika instrumen yang
seperti contoh tadi dijadikan angket atau kemudian disebarkan kepada 25 responden sebelum analisis, maka dapat ditabulasi seperti pada tabel pada slide berikutnya. Misalnya nanti angket tadi disebarkan kepada 25 orang responden, sebaran dari jawaban responden nanti kita tampilkan pada slide berikutnya. Kita bisa menganalisisnya berdasarkan tabulasi tersebut. Jumlah skor kriterium apabila setiap item mendapatkan skor tertinggi, yaitu skor tertinggi dari optionnya tadi ada 5, lalu jumlah itemnya ada 10, kemudian jumlah respondennya adalah 25, sehingga skor kriteriumnya adalah 5 kali 10 kali 25, yaitu 1250. Ini adalah kriterianya, skor standarnya ya, 1250. Kita lihat tabulasi dari jawaban responden 25 orang responden tadi. Kita misalnya rekap dulu seperti ini. Ada 25 orang responden. Nah, kalian nanti kalau misalnya sudah menganalisis jangan pakai seperti ini ya, tapi dibuat lengkap. Ini karena slide-nya terbatas, maka di sini saya singkat saja untuk nomor 4 sampai dengan 22. Nah, kalian nanti buat lengkap, kemudian isi sesuai dengan data responden, kalian buat tabulasi seperti ini. Nah, ternyata dari 25 orang responden, kemudian dari 10 option jawaban, saya ulangi, dari item dari rating scale tadi, jumlah totalnya adalah, atau skor totalnya adalah 1000. Sementara skor kriterium tadi adalah 1250. Nah, posisi 1000 ini di mana terkait dengan option dari contoh angket tadi. Jumlah skor hasil pengumpulan data sama dengan 1000. Dengan demikian, keharmonisan hubungan suami istri untuk menciptakan keluarga sejahtera menurut persepsi 25 responden yaitu 1000 dibagi 1100, saya ulangi, 1250 kali 100%, yaitu pada kisaran 80% dari kriterium yang ditetapkan. Apabila diinterpretasi, nilai 80% terletak pada daerah kuat. Berarti persepsi dari 25 orang responden untuk menciptakan keluarga sejahtera itu sebenarnya adalah baik ya, 80%. Nah, seperti itu cara untuk menganalisis dari rating scale ini. Selanjutnya yang terakhir, skala yang kita pelajari pada video kali ini yaitu skala Thurston. Skala Thurston meminta responden untuk memilih pernyataan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan-pandangan yang berbeda. Jadi nanti seorang peneliti memberikan beberapa pernyataan, kemudian responden diminta untuk memilih beberapa saja dari beberapa pernyataan itu untuk memilihnya. Sementara pernyataan yang dibuat peneliti adalah responnya berbeda-beda. Nah, setiap item mempunyai asosiasi nilai antara 1 sampai dengan 10, tetapi nilai-nilainya tidak diketahui oleh responden. Penelitilah yang mengetahui dari nilai setiap respon dari pernyataan ya. Jadi responden tidak tahu berapa skor atau nilai yang diberikan pada setiap item. Pemberian nilai ini berdasarkan jumlah tertentu pernyataan yang dipilih oleh responden mengenai angket atau kuesioner tersebut. Jadi lebih mudahnya kita akan memberi contoh nanti. Apa perbedaan antara skala Thurston dan skala Likert? Perbedaannya adalah pada skala Thurston, interval yang panjangnya sama memiliki intensitas kekuatan yang sama, sedangkan pada skala Likert tidak perlu sama ya. Kalau intervalnya di skala Thurston harus sama antara option yang satu dengan yang lain, sementara skala Likert itu tidak perlu sama ya. Diberikan contoh. Dalam hal ini, merekrut calon dosen STKIP YPM Bangko. Tolong pilih 5 dari 10 pernyataan yang sesuai dengan persepsi saudara. Jadi dalam rangka merekrut calon dosen STKIP YPM Bangko,
diberikan 10 pernyataan dan kalian harus memilih 5 dari 10 itu. Nanti dari 5 pilihan yang kalian tetapkan, apakah kalian sesuai atau berpeluang besar untuk menjadi dosen, kita bisa lihat dari hasil jawaban kalian. Pilihan yang pertama, saya memilih pekerjaan sebagai dosen karena pekerjaan yang mulia dan terhormat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, silakan kalian cermati, kemudian kalian pilih nomor berapanya pilihan Anda. Ada 10 pernyataan dan 5 kalian pilih. Bila saya seorang mahasiswa STKPYP Bangko, saya akan mengusulkan agar mahasiswa STKPYP Bangko memakai simbol-simbol tertentu yang dapat dibanggakan. Pilihan yang ketiga, saya merasa tersanjung bila saya lebih memiliki kemampuan dalam mengajarkan sesuatu daripada menguasai bidang studi saja. Pilihan yang keempat, apa yang bisa dibanggakan oleh seorang dosen bila gaji hanya pas-pasan, berangkat mengajar jalan kaki, di kampus sering berhadapan dengan tugas dengan masalah yang rumit dan mahasiswa yang bandel. Opsi kelima, senangnya menjadi dosen apabila berhasil mendemonstrasikan kompetensi kepada mahasiswa yang menghadapi kesulitan di laboratorium. Pernyataan keenam, sebagai dosen, saya bangga karena dosen sebagai pewaris ilmuwan yang mengajarkan para mahasiswa untuk dipersiapkan menjadi manusia yang tangguh, berkualitas, kreatif, dan profesional untuk mengisi pembangunan bangsa. Pernyataan ketujuh, semestinya gaji dosen lebih besar dari gaji pegawai lain. Pernyataan ke-8, apakah perlu dosen berbangga diri atas keberhasilan mahasiswa karena dosen sendiri sering tidak pernah merasa diawasi. Pernyataan ke-9, sebaiknya dosen membimbing saya dengan sepenuh hati memberikan keilmuannya, karena jika saya menjadi dosen pembimbing nanti akan mewarisi ilmunya dan bisa dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Pernyataan terakhir, pernyataan 10, jika saya mahasiswa STKPYP Bangko, saya akan menyembunyikan identitas saya. Dari 10 pernyataan ini, kalian disuruh untuk memilih 5 pernyataan. Ini dalam rangka merekrut dosen di STKPYP Bangko. Kita berikan contoh untuk analisisnya. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dianalisis dengan cara sebagai berikut. Ini dari sisi peneliti. Jadi peneliti yang mengetahui skor pada setiap pernyataan ya. Jadi ini ketentuannya. Ini ada nomor item pernyataannya dari 1, 2, 3 sampai dengan 10 pernyataan tadi. Skor masing-masing pernyataan sebagai berikut. Pernyataan 1 skornya 10, pernyataan 2 7, pertanyaan 3 6, pernyataan 4 2 dan seterusnya sampai pernyataan 10 skornya 1. Nah, dari aturan ini kita bisa mendefinisikan skor mana saja yang termasuk nilai tertinggi, yaitu dari skor 6, pernyataan ketiga 6, pernyataan kedua 7, kemudian pertanyaan ke-5 8, pertanyaan ke-6 9, dan pernyataan ke-1 10. Jadi nilai tertingginya dengan skor 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 sama dengan 40. Karena ada 5 pernyataan yang bernilai tinggi, maka 40 bagi 5, maka rata-ratanya adalah 8. Sementara yang terendah adalah 15 bagi 5, yaitu 3. Nah, sekarang posisi jawaban responden itu kalau dijumlahkan skornya berapa, di mana, sehingga kita bisa menentukan hasilnya. Memberikan nilai sesuai dengan jawaban responden dan menghitung hasil rekapitulasi data responden. Misalnya ada seorang responden namanya Markona. Distribusi jawabannya seperti ini. Dia menjawab pernyataan 1, 2, 3, 5, dan 6, sehingga skornya yang diperoleh 10, 7, 6, 8, dan 9. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 40 dibagi 5 dengan 8. Nah, 8 ini adalah tadi batas nilai tertingginya, sehingga kesimpulannya karena skornya 8 dari Markona, nah Markona ini berpeluang yang tinggi untuk menjadi dosen STKPYP Bangko.
Demikian cara-cara untuk menentukan dari peluang Marcona ini. Demikian saja sahabat, untuk materi kali ini kita sudah bicara tentang 5 skala sikap, yaitu dari skala Likert, kemudian skala Goodman, skala semantik diferensial, skala rating scale, dan terakhir adalah skala Touchstone. Mudah-mudahan ini menjadi dasar kalian untuk belajar materi berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kesilapan saya. Sehari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.